warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tuan, kan nama aku Barkah. Saya dari kelas manajemen R4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Imada. Dengan NIM 6120 1232 028. Di sini akan sedikit memaparkan terkait perencanaan karir. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu terkait perencanaan karir. Nah, di sini ada definisi perencanaan karir. Apa sih perencanaan karir itu? Nah, perencanaan karir adalah proses berkelanjutan di mana seseorang mengevaluasi potensi dirinya, menetapkan tujuan karir, dan menyusun langkah-langkah yang strategis untuk mencapai karir tersebut. Oke, langsung ke poin yang kedua, yaitu di sini ada langkah-langkah perencanaan karir. Nah, di sini ada beberapa poin ya, teman-teman. Di sini ada poin yang pertama, penilaian diri. Poin yang pertama. Nah, apa sih penilaian diri itu? Di sini yang paling penting itu adalah mengenali diri sendiri secara mendalam. Adanya kita memahami kekuatan, kelemahan, minat, bakat, nilai-nilai yang ada di diri kita, serta kepribadian kita. Tanpa mengenal diri sendiri, sulit untuk menentukan arah karir yang benar-benar cocok gitu ya. Nah, terus di sini ada yang kedua, yaitu adalah eksploitasi karir. Apa sih eksploitasi karir itu? Nah, setelah mengenal diri sendiri, langkah selanjutnya yaitu adalah mencari tahu bagaimana pilihan karir atau bidang pekerjaan yang tersedia dan sesuai dengan hasil penilaian diri kita tadi itu ya. Terus poin yang ketiga itu ada menentukan tujuan karir. Nah, menentukan tujuan karir itu kita mulai menetapkan target karir yang jelas yang berdasarkan hasil eksploitasi sebelumnya. Nah, di sini kita juga menerapkan prinsip yang SMART ya. Terus yang keempat itu ada menyusun rencana atau action plan. Itu di mana langkah yang konkret yang untuk mencapainya itu kita harus menyusun rencana aksi yang rinci, teliti, dan serta disertai dengan adanya pelatihan, terus yang menghasilkan sertifikat yang bisa berjangka panjang untuk kedepannya. Sepertinya kita mengadakan mengikuti magang gitu. Terus yang kelima di sini ada mengimplementasikan rencana atau implementasi ya, rencana karir kita, di mana rencana karir ini sudah tersusun benar-benar gitu, dijadikan dalam kehidupan yang nyata. Dimana adanya konsisten menjalankan langkah-langkah tadi itu. Terus harus disiplin, karena banyak rencana yang bagus dan yang bagus namun gagal karena plannya itu sesuai dengan ekspektasi dengan baik. Poin yang keenam di sini ada evaluasi dan pengembangan karir, di mana langkah terakhir ini adalah rencana yang berkala, yaitu mengevaluasi sejauh mana kemajuan yang sudah dicapai tadi itu dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan kita. Itu. Evaluasi ini sangat penting ya teman-teman, karena untuk melihat apakah rencana masih relevan atau perlu diperbarui lagi sesuai perkembangan diri dan perubahan situasi, misalnya perubahan tren industri atau minat pribadi yang berkembang terus menerus. Oke, lanjut kita ke poin yang selanjutnya, yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi siklus karir. Di sini perkembangan karir seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh usia, tetapi juga oleh berbagai faktor lain seperti pendidikan, terus keterampilan, lingkungan, keluarga dan sosial, kondisi ekonomi, terus peluang kerja, motivasi, dan kepribadian. Nah, di sini ada pendidikan dan keterampilan. Misalnya gini, kita berpendidikan tinggi, tapi kita nol dalam keterampilan itu sama saja kita sulit untuk mencapai karir yang kita tuju. Terus yang kedua di sini ada lingkungan keluarga dan sosial. Nah, lingkungan keluarga juga sangat memicu pencapaian karir itu, seperti adanya dukungan dari orang tua, keluarga, dan teman-teman kita. Terus di sini ada kondisi ekonomi. Nah, kondisi ekonomi juga sangat mempengaruhi, karena terkadang kegagalannya juga terkadang ada di faktornya ekonomi itu sendiri.
Terus di sini ada peluang kerja. Nah, kita harus banyak-banyak melihat peluang kerja yang terkait karir kita tuh apa, dan peluang kerjanya itu besar apa enggak gitu. Terus kita harus menyiapkan adanya juga planning A atau B. Jika tidak terwujud yang A, bisa mengajukan poin yang B. Terus di sini adanya motivasi dan kepedulian individu. Di sini motivasi untuk diri sendiri itu penting karena saat kita sudah rasanya down akan terkait karir kita yang sudah gagal, itu sulit. Tapi jika adanya motivasi, mengingat rencana awal apa yang kita mau, itu akan membangun diri kita kembali, semangat kembali gitu. Oke, lanjut kita ke poin yang selanjutnya. Di sini ada yang namanya elemen utama perencanaan karir. Nah, di sini ada 4 poin. Nah, di sini ada pertama yaitu penilaian diri atau self assessment, yaitu mengenali minat, bakat, dan kemampuan diri. Nah, seperti jurusan yang sebelumnya tadi ya teman-teman. Terus yang kedua di sini ada pengembangan karir, di mana pengembangan karir ini menerapkan keterampilan dan pengalaman kerja. Nah, keterampilan selain kita menerapkan ini, di mana pengalaman kerja itu sangat penting, seperti kita masih masanya perkuliahan, di mana perkuliahan juga harus melaksanakan magang. Nah, magang ini juga sangat penting untuk pengalaman kita kerja nanti yang mendapatkan sertifikat. Nah, itu sangat penting. Terus harus juga mengikuti pelatihan supaya kita saat magang, sebelum magang kita sudah bisa itu. Terus yang ketiga di sini ada eksplorasi karir, di mana mencari informasi tentang dunia kerja, dan peluang karir, di mana kita nggak harus diem aja. Jadi kita harus mencari informasi peluang kerja yang kita mau tuh seperti apa gitu tuh, apa yang harus disiapkan gitu. Terus bagaimana cara masuknya gitu, harus apa yang disiapin ini itunya gitu. Terus yang keempat itu adanya penetapan tujuan karir. Nah, di mana menentukan tujuan karir itu menentukan target karir yang jangka panjang atau jangka pendeknya, seperti yang jelas sebelumnya. Terus di sini ada poin selanjutnya, cara menetapkan tujuan karir kita dengan prinsip yang SMART. Seperti yang tadi, SMART poin yang sebelumnya ada poin menerapkan bisnis dengan SMART pintar. Terus ini ada 5 poin, yaitu ada spesifikasi atau spesifik, yang kedua ada measurable atau struktur, achievable dapat tercapai, relevan, yang kelima itu ada team load atau berbatas waktu. Nah, di sini apa sih spesifik itu, di mana tujuan karir itu dia harus dirumuskan secara jelas dan detail, bukan sekedar angan-angan umum seperti saya ingin sukses atau saya ingin karirnya bagus. Nah, tujuannya juga harus menjawab pertanyaan posisi apa, di bidang apa, dan industri seperti apa yang ingin kita capai. Contohnya, contoh spesifiknya ya, saya ingin punya karir yang baik, terus saya ingin menjadi financial atau analisis perusahaan perbankan. Contohnya spesifik yang spesifik. Terus yang kedua di sini ada measurable atau terukur, di mana kemajuan karir perlu punya tolak ukur yang jelas sehingga bisa dipantau apakah sudah on text atau perlu penyesuaian. Terus ukuran ini tuh bisa berupa jabatan, spesifikasi, jumlah proyek, kenaikan penghasilan atau skill baru yang disesuaikan. Nah, yang ketiga yaitu ada achievable atau dapat dicapai, di mana target karir yang harus direalisasi itu mempertimbangkan pengalaman, pendidikan, jaringan, dan sumber daya yang dimiliki saat ini. Di mana tujuannya itu tujuannya yang terlalu tinggi tanpa sadar yang cukup justru bisa menurunkan motivasi. Sebaliknya, tujuan yang measurable tetap menantang tetapi masih masuk akal atau untuk dicapai lewat usaha tersebut. Nah, yang keempat di sini ada yang relevan, di mana tujuan karir harus selaras dengan minat, kemampuan, nilai hidup, dan visi jangka panjang seseorang. Karir yang relevan dengan diri sendiri akan terasa lebih bermakna dan membuat seseorang bertahan lebih lama dibandingkan sekedar mengejar posisi atau gaji tanpa kecocokan yang pas. Contohnya,
seseorang yang menyukai analisis data sebaliknya mengarahkan karirnya itu ke bidang data analisis atau bisnis engagement, di mana bukan memasukkan diri ke bidang yang tidak diminati gitu. Terus yang kelima di sini atau yang terakhir ya, ada tim goal atau batas waktu. Di mana setiap tujuan karir perlu punya target tenggat waktu yang jelas agar ada rasa urgensi dan tidak berlarut-larut tanpa progres gitu. Di mana batas waktu ini bisa dibagi menjadi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Terus poin yang selanjutnya di sini ada namanya manfaat perencanaan karir bagi individu maupun bagi organisasi. Nah, di sini manfaat bagi individu itu ada 5 poin. Yang pertama itu meningkatkan motivasi kerja. Yang kedua itu ada membantu mencapai tujuan karir. Yang ketiga ada mengembangkan potensi diri. Yang keempat itu mengurangi kebingungan dalam memilih karir. Yang terakhir itu pekerjaan. Terus di sini yang manfaat organisasi bagi organisasinya itu ada 3, yaitu mengurangi turnover. Terus yang kedua yaitu ada membantu mengembangkan SDM. Yang ketiga, yang terakhir itu meningkatkan loyalitas karyawan. Terus di sini kita mengambil contoh perencanaan karirnya itu ada seseorang perempuan yang bernama Ani. Dan ini adalah seseorang staf finance lulusan akuntansi yang bercita-cita menjadi Chief Financial Officer atau CFO dalam 15 tahun ke depan. Untuk mencapainya, Rani ini menyusun rencana bertahap di mana mengambil sertifikasi seperti mengambil sertifikasi Big pajak dan pelatihan software akuntansi dalam 2 tahun pertama, dan terus dilanjutkan S2 manajemen keuangan sambil memperluas pengalaman dan divisi financial planning financial planning pada tahun ketiga hingga kelima, lalu mengembangkan kemampuan kepemimpinan untuk meraih posisi finance manager pada tahun ke-10 sebagai batu loncatan menuju CFO. Jika jalur ini tidak berjalan sesuai rencana, Tani juga akan menyiapkan alternatif seperti pindah perusahaan atau menjadi konsultasi keuangan independen. Nah, dari pemaparan materi sebelumnya sudah selesai. Di sini ada kesimpulan dari materinya, yaitu di mana perencanaan karir merupakan proses keberlanjutan untuk mengenali potensi diri kita, menentukan tujuan, dan menyusun langkah-langkah yang strategis untuk mencapainya. Dengan proses yang memulainya dari mengenali diri sendiri, mencari tahu peluang kerja yang kita mau, menetapkan target, sampai mengevaluasi dan mengembangkannya secara terus-menerus. Perencanaan karir juga baik memberikan banyak manfaat bagi diri kita sendiri maupun organisasi tersebut. Buat individu lebih termotivasi dan berkembang. Sedangkan buat organisasinya bisa mengurangi turnover dan bikin nyaman karyawan lebih loyalitas seperti contoh tadi. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.